salah seorang ketua sanggar Teater Payung Senja yang berdomisili di Inuman, yaitu Bung Adi ya. Iya. Baik, langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau. Adi, Iya, Pak. ini Sanggar Teater Payung Senja ya. Iya, Pak. Sejak kapan berdirinya? Berdiri tanggal 28 Mei tahun 2019, jadi 1 tahun yang lalu. 2019 ya? Iya. Ya, terbilang baru ya? Baru. Oh, baru ya. Itu termotivasi dari mana tuh kira-kira mendirikan sanggar itu? Motivasi awal memang ingin mendirikan sanggar itu sejak kuliah. Waktu masih kuliah udah Ya, terniat sudah ya? terniat untuk membangun sanggar karena di waktu kuliah saya juga aktif di teater. Di teater. Jadi Ya? setelah beberapa tahun Kalau boleh tahu di kuliahnya di mana nih? di Universitas Riau, Pak. Oh, Universitas Riau. Oh, iya. Jadi sebelum menyelesaikan studi sempat terpikirkan kalau nanti saya pulang kampung, berarti secara otomatis kegiatan teater akan sendirinya akan hilang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang sudah terniat bahwa kalau setelah tamat nanti saya harus menciptakan sanggar, membuat sanggar untuk ya, untuk bagaimana teater ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi tujuan saya adalah memasyarakatkan teater. Memasyarakatkan teater. Ya, seperti itu, Pak. Jadi ya dengan adanya motivasi dari pihak sekolah SMP 1 Inuman, terciptalah Sanggar Teater Payung Senja yang awalnya beranggotakan dengan anak-anak sekolah ya. Namun kami tidak menutup kemungkinan juga ada dari anak-anak sekolah lain untuk gabung dengan Teater Payung Senja. Jadi seperti itulah motivasi awal, memang udah terniat dari kampus. Dari kampus ya. Dari sejak kuliah dulu mau terniat. Sambil memperkenalkan teater, sambil berbagi ilmu dengan adik-adik. Berbagi ilmu dengan adik-adik. Sudah berapa karya yang udah tampil, udah berapa kali tampil di mana gitu kan? Kalau pribadi atau kelompok dulu, Pak? Ya, kelompok. Sanggarnya. Sanggar Payung Senja. Payung Senja sudah kita bawa satu garapan full, itu garapan maling karya Aub Sahid. Pertama kita nampil di Festival Teater Pelajar 2 di Universitas Riau di UKM Batra. Waktu itu kita dapat piala 1, yaitu dari skema nominasi kita bawa 1 piala sebagai pembantu pria terbaik ketiga waktu itu ya. Itu pertama kali kita buat sanggar udah bisa bawa 1 piala sebagai pembantu pria terbaik ketiga waktu itu. Dan setelah itu kita diundang juga di kegiatan pasar seni. Di pasar seni pasar seni yang di Pekanbaru bukan? Enggak, yang di Taman Jalur. Taman Jalur kita diundang di Dewan Kesenian Kecamatan waktu itu. Jadi kita ikut dan kita mentas di situ. Jadi selama karir Payung Senja sudah 2 kali. Sudah 2 kali ya. 2 kali mentas. Itu dengan pernah juara 3 itu di mana tuh? Di Festival Teater Pelajar FTP 2 di Universitas Riau di UKM Batra. Jadi kan dari waktu itu ada 4 kabupaten. 4 kabupaten ya. Yang pertama Injil, yang kedua itu Pekanbaru, ketiga Kuantan Singini, yang keempat itu Dumai. Hanya 4 komunitas yang ikut waktu itu. Namun sekian banyak nominasi, kita masuk nominasi semua, Pak. Masuk nominasi semua, cuman hanya membawa 1 piala. 1 piala ya. 1 piala, jadi itulah kinerja terbaik ketiga. Dan kalau ditotalkan secara urut kita dapat juara 3. Juara 3 ya. Ya luar biasa juga Payung Senja ya, Teater Payung Senja. Ya, kan baru mulai ikut udah dapat ya. Ya kan itu karena motivasi, memang motivasi awal kita dapat piala aja. Motivasi kita harus bawa 1 piala paling tidak 1. Motivasi awal memang seperti itu, Pak. Terus untuk yang diterapkan di anggota sanggar tuh gimana bisa sukses tampil atau apa, mulai dari latihan itu gimana prosesnya? Yang pertama disiplin
disiplin ya. waktu, manajemen Ya. waktu, manajemen pementasan. Karena di awal memang di terbentuknya Payung Senja kita memang kesulitan. Pertama memang anak-anak memang masih awam di dunia teater. Ya. Jadi kita memang belajar dari basicnya awal deh, jadi olah vokal, olah tubuh, olah rasa, sampai nanti kita masuk ke reading, masuk ke blocking, dan baru masuk ke bagian penyempurnaan gitu, baru masuk musik, masuk artistik dan segala macam. Jadi yang saya tekankan kepada anak-anak, disiplin dan mau mencari, mencari karakter apa yang ingin kalian buat seperti itu. Diberi kebebasan ya. Diberi kebebasan. Jadi sutradara hanya mengarahkan, oh kalau kamu jadi ini, maka mau jadi seperti ini yang seperti apa? Iya. Kalau kamu jadi lurah yang seperti apa? Lurah yang emosian kah? Lurah yang pemalas kah? Jadi kita bebaskan kepada anak-anak. Tetap ruang lingkupnya tidak lepas dari naskah. Iya. Ini gini, ya kalau kita bicara soal teaternya kan, ini kayaknya kan agak berat. Umpamanya gini, kita diundang untuk tampil lomba, umpamanya kan, umpamanya bulan September. Kita dapat informasi kan kayaknya Juni ke September kan lama itu. Iya Pak. Latihannya waktunya lama. Nanti ada enggak dari anggota tuh gimana membangun semangat dia? Karena 4 bulan atau 3 bulan tuh latihan aja kan. Iya. Kayaknya membosankan atau gimana gitu kan? Gimana kita meyakinkan anggota? Memang kadang di pertengahan kita karena mulai proses dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober kita pentas. Di 4 bulan pertama, di 1 bulan pertama kita enjoy. Tidak. Memang pada dasarnya memang seperti itu, apalagi pada anak-anak ya, pada sekolah ya. Namun saya setiap latihan mencoba meyakinkan bahwa kita ini festival loh. Kita ini festival. Kita ini bawa nama kabupaten. Kita ini bawa nama kabupaten, bukan nama sekolah lagi. Kalau dari bilang festival itu kan udah ada rasa tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Jadi mencuci otaknya dari situ, dari pemahaman kita bahwa ini festival loh. Kalau kita menang, inilah hadiahnya. Kalau kita kalah, inilah konsekuensinya. Seperti ini mencucinya memang dari awal, Pak. Kita embeng-embengnya festival. Padahal yang dikatakan hanya kita perlombaan, jadi menang kalah biasa. Kita targetkan ini festival. Nah ini kalau berangkat keluar daerah tuh kita kan perlu biaya nih. Anggota kita ramai kan. Ini cara mendapatkan dana itu dari mana tuh? Untuk dapat dana biasa kami iuran ya. Iuran karena berangkat kan. Artinya berangkat dari semangat lagi ya. Berangkat dari semangat lagi ya. Namun tetap ada juga kadang kita bicara sama pihak sekolah, minta bantuan apa, minta keringanan segala macam. Alhamdulillah sekolah mendukung apa yang kami buat. Ya dengan artian tidak semua keperluan kami tanggung sekolah, tidak. Cuman sekolah tetap membantu dan juga anak-anak juga masih mau untuk menyisakan uang jajannya untuk berangkat. Jadi dari semangat itulah kami tumbuh sampai sekarang. Ya, saya juga pernah nonton itu yang judulnya Maling itu. Maling ya. Di Tugu Jalur, acara apa kemarin tuh? Pak, kegiatan DKKS. Iya, DKKS. Ya, Dewan Kesenian Pansingan. Terus apa harapannya ke depan, Adi, untuk Sanggar Teater Payung Senja? Harapan sih Pak, yang kami harapkan itu mungkin fasilitas. Karena memang selama ini kami gunakan itu hanya apa adanya lah Pak, gitu. Kayak properti, kayak kostum, kayak yang lain-lain lah. Itu memang seadanya saja gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin dari entah Dewan Kesenian Kabupaten bisa melihat kreativitas anak-anak, bisa memberikan fasilitas ya dalam bentuk entah dalam bentuk motivasi, entah dalam bentuk barang atau segala macam, nantinya berguna untuk kegiatan keberlangsungan teater ini. Kita kan melihat juga banyak juga sanggar-sanggar tari, sanggar-sanggar apa itu kan keluarnya sama kan? Iya, keluarnya bersama. Tapi alhamdulillah setiap anggota-anggota sanggar memang yang dibilang Adi tadi ya modalnya semangatnya. Semangat dulu. Terus mungkin untuk adik-adik yang mencintai apapun yang suka, ya kan, dengan dunia teater ini, apa pesan-pesannya ke depan? Untuk adik-adik nih Pak. Untuk adik-adik ya.
Ya untuk anak-anakku, ya adik-adikku, teater itu bukanlah artinya adalah sebuah kejujuran. Karena filosofi teater itu kan sebuah kejujuran, Pak. Kembali kepada kejujuran kan itu motivasi filosofi awalnya. Iya. Jadi dengan teater nanti jadilah manusia yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan itu akan berguna tidak sekarang, namun di hari entah 20 entah 10 tahun ke depan itu akan sangat berguna. Yang pertama. Yang kedua, bahwa teater ini kan butuh kerjasama tim. Karena sebuah karya pertunjukan ini kan pertunjukan kolektif, tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa sama sutradaranya saja, tidak bisa sama artis, semuanya butuh kerjasama. Kerjasama. Jadi dengan adanya teater ini bisa membentuk kerjasama, saling gotong royong dan segala macam. Dan juga nanti terakhir pesan saya untuk adik-adik, terus tingkatkan kemampuan berteater. Kita bisa lihat referensi dari YouTube, bagaimana mengolah rasa, bagaimana mengolah karakter dan sebagainya, itu bisa kita lihat dari YouTube. Dan juga sering-sering mengulang-ulang, artinya mengulang-ulang latihan dasar di rumah. Jangan sungkan kayak mengolah vokal pagi hari, juga mengolah warna suara, ya kan itu akan membantu untuk ke depannya. Teater Sanggar Payung Senja ya. Iya, Pak. Ada nggak rencana atau apa ke depan tuh, kalau anak-anak ini udah ini kan udah ada yang jadi pemain nih, karakternya udah nampak kan? Ada nggak niat untuk ini saya nanti mau garap film daerah nih, kira-kira ada? Kalau dikasih kesempatan mau, Pak. Mau ya? Kalau dikasih kesempatan mau. Karena memang komitmen kami kan kalau dikasih kesempatan kita siap. Karena kan banyak yang harus kita angkat kan. Banyak harus kita angkat. Cerita daerah. Iya, betul, Pak. Yang belum dikenal orang luar kan. Iya. Mungkin melalui film atau apa kan. Iya, Pak. Itu harus kita angkat, kalau enggak kita siapa lagi, Pak? Betul. Teater Payung Senja ini kira-kira udah ada komunikasi dengan Dewan Kesenian Kabupaten? Untuk komunikasi mungkin untuk kabupaten belum, namun ke DKC kita sudah sempat mengajukan proposal kemarin, pengajuan barang untuk fasilitas teater. Sampai sekarang belum ada jawaban. Dan mudah-mudahan lah, Pak, dengan adanya mudah-mudahan kedepannya ada, setelah pandemi ini berakhir, bisa kita berharap semua pihak baik Pemda ataupun pihak-pihak mana saja bisa membantu, dapat membantu kita kan. Betul. Oke, Adi, saya rasa cukup bincang-bincang kita. Yang penting tetap semangat dan kita doakan teater Payung Senja sukses, amin, dan meroket. Amin.